Wait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok santai? Saya kira mau pergi nongki. Nongki? Bagaimana cara kamu pergi sekarang ya pandemi? Oh iya dia lagi pandemi sekarang. Wes kepo. Ada video aku saya bikin. Cover lagu kah? Lihat dulu bagus juga. Nih. Lihat dulu. Lihat dulu bagus juga. Nggak. Ih, bagus Jina. Iya bagus. Mau saya upload di YouTube ini. Banyak di teman-temanku upload di YouTube cover lagunya tidak minta izin jadi ke yang punya lagu. Nah, itu yang salah. Kita tidak boleh mengikuti hal yang salah, jadi diharuskan untuk izin dulu ke pencipta lagunya sebelum kita upload di media sosial. Kalau tidak minta izin kayak itu ada nggak sanksinya? Kalau sanksi pasti ada, soalnya negara kita kan negara hukum, ada aturan-aturan yang berlaku. Nah kalau misalnya tidak izin mau upload sesuatu karya orang, terus kita tidak izin sama orang yang buat karya, bisa-bisa kita yang kena denda. Ada kan memang undang-undang yang atur hak cipta? Oke, aku jelaskan secara lengkap dari sini. Hak cipta adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya. Jadi dalam hal ini pelanggaran hak eksekutif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan atau membuat ciptaan turunan sampai di sini paham Maki? Ya paham kan? Oke, aku lanjutkan Maki lagi. Jadi pelanggaran hak cipta itu banyak bentuknya. Salah satunya seperti cover lagu. Jadi mengcover lagu kemudian diupload di YouTube tanpa persetujuan dari pihak si pencipta, lagu dapat dikatakan sudah melanggar hak cipta. Tunggu dulu, Mbak lagi bertanya. Jadi kalau lagu baru rilis itu, apakah sudah ada hak ciptanya atau bagaimana? Jadi kulanjutkan lagi ini yang dijelaskan Disa tadi. Jadi sebuah karya seperti hanya lagu akan langsung memiliki hak cipta sejak lagu itu dirilis dan dipublikasikan oleh si pencipta lagunya tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Begitu. Seperti halnya pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 Poin 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu yang isinya hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku, pertujuan produser programan, fonogram, dan penyiaran begitu. Jadi bisa dikatakan undang-undang hak cipta itu dibuat untuk melindungi hak kreasi seseorang dalam bentuk nyata dan karya yang sudah jadi. Bagaimana, paham Niki? Iya paham Mika, tapi sedikit. Tunggu dulu, ada juga tadi ku dengar rugi secara konversial. Bagaimana itu? Mumpung mau salat duhur toh, sekarang aku jelaskan Ki sambil tunggu salat duhur. Sekarang ini banyak orang mengcover lagu terus upload di YouTube. Nah, kebanyakan dari mereka tujuannya untuk mendapatkan uang atau AdSense dari uploadan video tersebut. Nah, kalau video cover tersebut itu ditonton lebih banyak dibanding dengan video aslinya, bukankah itu merugikan si pencipta lagu aslinya?
dan tidak menghargai karya yang sudah diciptakan, tapi malah yang mengcover lebih banyak ditonton. Terus orang yang menciptakan lagu tersebut tidak dapat uang AdSense, malah yang mengcover pelaku tersebut malah lebih banyak mendapatkan pemasukan atau AdSense. Bagaimana? Tidak adil kan? Jadi tujuanku untuk upload di YouTube bukan untuk komersial. Jadi bagaimana Mi itu? Tetapkah tidak bisa? Ya, tetap tidak boleh mengcover lagu orang lain diupload di media sosial seperti di YouTube tanpa seizin pencipta lagu aslinya, meskipun dengan maksud tidak untuk mengkomersialkan lagu tersebut. Tetap tidak boleh karena hal itu juga bisa dikatakan tidak menghargai karya seseorang atau karya orang lain, juga bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Memang kalau melanggar hak cipta yang bertujuan komersial, apa dendanya? Pertanyaan yang bagus. Jadi di pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana pencipta yang merasakan dirugikan ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Biasanya ganti rugi tersebut diminta oleh pencipta lagu kepada pelanggar hak cipta, yaitu dengan memberikan penghasilan yang diperoleh dari mengupload atau AdSense dari YouTube kepada pencipta lagu oleh sebagian atau seluruhnya. Selain tuntutan ganti rugi, pencipta lagu dapat meminta untuk melakukan penyitaan atau pengertian terhadap cover lagu tersebut, atau bahasa gaulnya di take down lah atau dihapus dari YouTube. Terus itu orang-orang yang sudah terlanjur upload di YouTube, bagaimana cara melegalisir agar mereka tidak dapat sanksi hak cipta? Bagaimana Mi? Jadi sudah tadi kujelaskan di awal sama Disa, bagi orang-orang yang terlanjur mengcover lagu terus diupload di YouTube, cara meminimalisir pelanggaran hak cipta tersebut dengan cara men-take down atau menghapus video tersebut di YouTube orang yang bersangkutan, atau izin ke pencipta lagu aslinya langsung, dan bisa juga membayar hasil dari cover lagu YouTube pencipta lagu sebagai hak cipta atau hak ekonomi yang sudah dibuat. Terima kasih Disa Ririn sudah Mika mau ajar tentang pelanggaran hak cipta. Ya, jadi saran dari saya, kita itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, oke? Jadi paham kok tentang hak cipta kalau mengcover lagu? Kalau paham ya, pimiki salat duhur daripada menunda-nunda. Let's go.